Hari ini kita memang merayakan Natal, tapi kita juga mau dilengkapi dengan firman. Ya. Buat saya, Natal itu bicara terang, yaitu Tuhan sendiri yang turun dan sampai ke dunia. Hari itu ada sebuah peristiwa di mana orang Majus, ya kan, dia melihat bintang, dan bintang itulah yang membawa raja-raja orang Majus ini itu sampai kepada Yesus, yaitu keselamatan. Kita ini orang Kristen, saya berharap kita tidak cuma dengar firman atau baca firman kalau pas Natal saja, tapi firman yang adalah terang itu yang akan menuntun kita. Jadi pada waktu umat Tuhan kita ini mengerti dan bisa melihat terang, maka hidupmu akan mendapatkan jaminan keselamatan. Kalau engkau bergaul dengan firman, engkau itu melihat terang, maka hidupmu tahun depan, saya tidak tahu apa yang terjadi lagi, apa yang akan dilepaskan, apa yang akan diumumkan. Tapi tahun depan kita akan menghadapi tahun-tahun yang penting. Pemilihan untuk pemimpin setiap wilayah, pilkada, pemilu untuk presiden dan wakil presiden, dan itu menentukan nasib bangsa ini 5 tahun mendatang. Kita tidak pernah digoyahkan dengan siapa yang memimpin. Yang menjadi masalah hari ini, kita umat-umat Tuhan yang tidak cuman mendengar firman, tetapi kita ada di sidang-sidang ilahi yang doa kita menentukan untuk nasib satu bangsa. Kenapa tadi saya berkata ayo doa shalom, tapi saya masih lihat ibu-ibu masih diem, tutup mulut, padahal satu suara saja itu dicatat. Dan itu menentukan. Kalau kita tadi teriak sama-sama shalom, dan hari ini mungkin 500 orang dicatat shalom, dan itu semuanya akan ditampung, dan pada waktunya itu akan menentukan nasib bagi bangsa kita. Jadi umat Tuhan, kita harus belajar dan mengerti. Sekali lagi saya mau berkata, hari itu ada raja yang dari timur, yaitu orang-orang Majus, dan lagi Raja Herodes. Tapi hari itu orang-orang Majus datang dengan dipimpin oleh apa? Bintang. Bintang itu siapa sih? Tuhan Yesus sendiri. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata dialah bintang timur yang gilang gemilang, tunas Daud. Dan itu yang akan menuntun. Kalau engkau bisa melihat cahaya, engkau bisa melihat firman, engkau bisa melihat Yesus yang memimpin di depanmu, maka itu akan menjadi jaminan keselamatan kita di tahun depan. Pastikan dirimu bergaul dengan firman. Pastikan diri kita untuk melihat terang. Pastikan diri kita berjalan di jalan-jalan yang sesuai dengan firman Allah. Amin. Dan itu adalah jaminan. Mari kita baca firman-Nya. Ya. Kita mau baca Amsal 6 ayat 23. Dikatakan seperti ini. Cahaya kebenaran atau firman adalah pancaran sinar yang terang yang menyinari setiap bagian dari kehidupan kita.
Dan sinar itu akan memerintah, sinar itu akan mengoreksi, dan sinar itu akan menuntun jalan kita menuju sebuah kehidupan yang ilahi. Bapak Ibu, Yesus lahir di dunia untuk membawa keselamatan. Artinya kehidupan yang ada di dunia ini tidak berakhir sampai di sini. Tetapi yang Tuhan mau sediakan adalah kehidupan yang ilahi, yang kekal, yaitu keselamatan sampai nanti di surga. Tetapi firman-Nya dikatakan apa? Cahaya kebenaran itu adalah yang akan menerangi seluruh hidupmu. Dia akan memerintahkan dan dia akan mengoreksi. Dia yang akan membawa hidupmu masuk ke jalan-jalan yang ilahi, jalan yang kekal. Tetapi yang jadi masalah, seringkali kita ini tidak suka diperintah. Kita ini tidak suka dikoreksi. Ibu-ibu seneng tidak kalau dibilang, alismu kok tinggi sebelah, lipstikmu menor hari ini. Seringkali gak suka dikoreksi. Masakanmu keasinan, gak suka dikoreksi. Apalagi kalau kita dikoreksi dosa kita. Kamu masih tidak jujur, kamu masih belum bayar perpuluhan. Kita tidak suka dikoreksi, dan kita juga tidak suka diperintah. Diperintah, ayo doa, ayo hari ini goodie bagnya kurang. Siapa yang rela ngasih goodie bagnya kepada orang yang belum dapat goodie bag? Tidak rela diperintah. Ada yang rela? Wah, sudah berbeda ini rumah singgah. Luar biasa. Rela kasih goodie bagnya. Masih ada di bawah yang masih belum dapat goodie bag soalnya. Ketawa. Kita ini tidak suka dikoreksi, kita nggak suka diperintah. Tapi hari ini Natal, kita mau bicara tentang terang, tentang bintang. Nanti kita akan ada tarian, kita akan ada orkestra yang bicara tentang terang. Tapi hari ini, kalau kita mau memasuki tahun 2024, kalau kita tidak suka diperintah, kita nggak suka dikoreksi oleh terang yang adalah firman, hidup kita sangat berbahaya. Coba ngomong sama sebelahnya, pastikan dirimu tahun depan bisa dikoreksi, bisa diperintah oleh firman. Amin. Bukan Ibu Nita yang memerintah, bukan kakak-kakak rumah singgah yang memerintah, tapi biarlah hidupmu dikoreksi dan diperintah oleh siapa? Firman. Karena firman itu adalah terang Tuhan sendiri. Apa sih bedanya kalau ada orang yang bisa hidupnya itu bisa melihat terang sama yang tidak melihat terang? Mari kita baca ya. Kita mau baca tentang kisah ini. Ya kan ini Natal. Oke, mari kita baca Matius 2 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Tolong PPT-nya. Dikatakan seperti ini. Sudah dapatkan semuanya? Matius 2 ayat 6 sampai 7. Mari kita baca sama-sama supaya tidak ngantuk, karena hari ini agak panjang sekali acaranya. 1, 2, 3. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau berkali-kali bukanlah yang terkecil
kecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu tampak. Herodes mendengar loh bahwa akan lahir orang yang akan membawa keselamatan. Tapi yang Herodes cari bukan dia cari bintangnya. Yang Herodes cari hari itu, dia kumpulkan imam-imam, dia kumpulkan orang-orang, dia cari orang Majus. Herodes mencari manusia. Semua yang mencari manusia, ujungnya tidak akan pernah bisa melihat terang. Tahun depan mungkin akan ada terdengar berita ini, berita itu. Tapi boleh nggak pastikan dirimu datang, berdoa, dan cari terang itu. Jangan datang kepada manusia. Bu, berarti tidak boleh didoakan? Masih boleh. Tapi buat saya begini, seberapapun pemimpin, seberapapun juga hamba Tuhan, kalian boleh datang kepada pemimpin, minta didoakan boleh. Tapi pastikan dirimu mengenal kepada terang, yaitu firman Tuhan sendiri. Tahun depan pastikan apapun yang engkau dengar, engkau mendapatkan sendiri yang dari Tuhan. Sampai di dalam doa, sampai pada waktu engkau mencari, engkau tiba-tiba mendapatkan, oh ini loh jalannya. Engkau tahu karena itu tuntunan daripada Tuhan. Hari itu orang Majus, dia datang dari negeri timur. Dia juga sama, dia mendengar berita dan katakan akan lahir juru selamat. Tapi hari itu dia lihat terang, dia lihat bintang, dan dia ikutin bintang itu. Dia ikutin bintang itu. Dan bintang yang diikutin itu membawa dia berjumpa pada Yesus. Artinya apa? Pada waktu hidupmu mengikuti terang, pada waktu hidupmu mengikuti firman, maka jaminan keselamatan, karena engkau akan ketemu pada jalan-jalan ilahi, yaitu jalan yang disiapkan oleh Tuhan sendiri. Tadi loh firman-Nya dikatakan, terang itu akan mengoreksi, terang itu akan memerintah, terang itu akan menuntunmu kepada jalan-jalan yang ilahi. Hari ini udah waktunya rumah singgah, sudah waktunya penuai. Kita bertumbuh dan kita akan mengalami heavenly realm. Dan kalau kita mau mengalami heavenly realm, cuman jalannya satu, lihat terang, ikuti terang itu. Tapi seringkali kenapa Herodes tidak bisa lihat terang? Karena ternyata Herodes itu hatinya sudah keras. Mari kita baca dari Matius 2 ayat 16. Dikatakan apa? Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak-anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahui dari orang-orang Majus itu. Herodes ternyata hatinya tidak bisa dikoreksi dengan terang. Herodes gak bisa diperintah oleh bintang itu. Makanya dia marah.
dia marah kepada orang Majus. Makanya hatinya dia takut karena dikatakan apa? Akan lahir seorang pemimpin besar yang akan memimpin bangsa. Wah, jangan-jangan aku dilengser. Dan dia akhirnya memerintahkan untuk membunuh seluruh bayi-bayi. Bayangin ya, gak masuk akal kan? Dia ini raja loh. Raja kok takut sama bayi yang baru lahir? Betul gak? Kenapa? Karena ketakutan, kekhawatiran, ego, mementingkan diri sendiri, itu membuat engkau hatimu tidak bisa dikoreksi dan diperintah oleh firman, oleh bintang itu, oleh Tuhan sendiri. Dan hari ini di depan saya mau berkata, kita ini sedang merayakan Natal, tapi Natal ini boleh enggak kita koreksi. Kita enggak cuma datang ke tempat ini untuk sebuah goodie bag, tapi kita datang ke tempat ini dan berkata, Tuhan, terangi hatiku sampai aku ini mengerti. Apakah masih ada yang keras? Masihkah ada kepentingan diri sendiri, ego, ketakutan, kekhawatiran, dan semua Tuhan yang membuat hatiku ini tidak bisa dipimpin, tidak bisa dikoreksi, tidak bisa diperintah oleh firman Tuhan. Dan ini yang akan kita bawa kepada Tuhan di Natal tahun ini. Kita minta hati yang baru, supaya hati kita bisa melekat dan kita bisa disinari dengan terang Tuhan. Mari kita baca dari Lukas yang ke-11 ayat 34. Mari kita baca sama-sama supaya tidak ngantuk ya. Saya tidak lama kok ini. 1, 2, 3. Mata rohmu memungkinkan cahaya wahyu masuk ke dalam dirimu. Saat hatimu terbuka, cahaya akan masuk. Saat hatimu keras dan tertutup, cahaya tidak dapat menembusi dan kegelapan akan tetap menguasai hati. Bapak Ibu, terang dan gelap tidak bisa bersatu. Tahun depan akan lebih lagi terjadi pembedaan mana anak-anak terang dan mana anak-anak yang tidak sungguh-sungguh ikut dengan terang, yaitu yang masih gelap. Tapi itu barometernya di mana? Di hati. Firman-Nya dikatakan apa? Kalau engkau bisa, hatimu bisa dimasuki dengan terang, maka hatimu akan terang. Tapi kalau hatimu keras, hatimu tertutup, maka firman itu tidak bisa menembus. Firman itu tidak bisa menerangi hatimu. Firman itu tidak bisa menunjukkan jalan-jalan hatimu. Dan pada waktu kita tidak bisa ditembusi dengan firman, maka hidup kita akan tetap dikuasai dengan kegelapan. Dan Tuhan akan mulai pisahkan mana terang, mana gelap. Karena selalu firman-Nya dari awal berkata, terang dan gelap tidak bisa bersatu. Ya. Tapi berbeda dengan orang Majus. Dia bisa berjumpa dengan Yesus yang sebagai terang. Matius 2 ayat 9 dikatakan seperti ini. Dikatakan seperti ini. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Orang Majus itu cuman lihat patokannya, dia lihat bintang. Patokannya dia cuman lihat terang. Patokannya dia cuman lihat Tuhan. Dan dikatakan apa? Bintang itu mendahului.
Bapak Ibu, untuk perlindungan, kesehatan, berkat. Sebelum kita bisa sampai ke tempat di mana Tuhan bisa memberkati, Tuhan sudah terlebih dahulu sampai mendahului. Kenapa? Karena Dia jauh lebih rindu mau memberkati kita, mau memulihkan kita, mau menyembuhkan kita. Itu kerinduannya, itu hatinya. Jadi kalau kita mengikuti bintang, kita mengikuti cahaya itu, tidak ada yang rugi. Kenapa? Karena Dia akan berjalan mendahului kita. Amin. Amin. Kita belum sampai, terangnya udah sampai, bintangnya udah sampai. Dan bintang itu menuntun kita pada jalan-jalan ilahi, pada jalan keselamatan. Saya mau bawakan sebuah video. Ini adalah sebuah kesenian, sebuah art yang dari Jepang. Mari kita lihat. Filmnya sudah bisa disiapkan. Ini namanya apa ya namanya? Kitsugi atau apa ya? Nah, ini terdiri dari apa? Ini adalah pada waktu ada wadah atau tempat yang sepertinya hancur dan remuk. Seringkali kalau kita ini dapat wadah, piring, atau apapun yang dari keramik itu hancur, kita maunya apa? Buang ke tempat sampah. Kenapa? Karena sudah tidak bisa dipakai. Tapi lihat yang dilakukan oleh artis atau orang ini. Dia sambungkan kepingan demi kepingan yang orang berkata tidak bisa dipakai, yang orang berkata tidak ada gunanya, menjadi sebuah karya seni yang lebih bagus. Kenapa? Dari retakannya dia salutkan emas. Itu cara merekatkannya, itu dengan yang namanya diberikan emas. Tapi terlebih dahulu dia rekatkan dengan getah dari pohon tertentu yang warnanya itu merah pekat. Bukankah ada darah Yesus yang menjadi jaminan untuk memulihkan kita? Ini bukan cat warna, tapi ini adalah perekatnya, ini lemnya. Dan itu diusapkan untuk bisa merekatkan. Dan itu membuat benda itu dari yang tadinya mangkok, mungkin mangkok cap ayam merah, gambar ayam merah, dipecahkan, tidak bisa dipakai. Tapi pada waktu itu direkatkan, lihat, menjadi sebuah karya seni yang barangnya kalau dijual jauh lebih mahal daripada sebelumnya. Dan emas itu adalah cahaya kebenaran. Emas itu adalah firman. Seberapapun juga hari ini, di tahun ini, mungkin engkau berkata, "Kak, hidupku sudah hancur, tidak ada yang salah." Bahkan itu pengrajinnya berkata begini, kalau orang melihat kehancuran itu adalah akhir dari segalanya, tapi saya melihat sebuah kehancuran itu adalah sebuah karya seni, di mana itu bisa memberikan, dihasilkan dari ketidaksempurnaan menjadi sesuatu yang indah dan punya nilai yang jauh lebih mahal. Hari ini kita mungkin berkata, "Kak, aku tidak punya banyak, anakku begini, keluargaku seperti ini, tidak
Tidak pernah salah kalau kita ini hari ini hidup menjadi orang miskin. Tidak pernah salah kalau hari ini kita ada begitu banyak luka demi luka. Dikatakan seperti ini, luka demi luka itu dialami oleh manusia, tapi tidak perlu ditutupi. Yang perlu adalah bawa ke Tuhan dan izinkan sinar kebenaran, cahaya, yaitu Tuhan sendiri, itu masuk dan merekatkan yang namanya kepingan demi kepingan. Kita pernah mendengar cerita tentang Ayub. Tahu Ayub? Hari itu Ayub hidup sebagai orang yang saleh. Tapi Tuhan berkata, hidup jadi orang yang saleh ini tidak ada istimewanya, biasa-biasa. Tidak pernah dosa, dia selalu menaikkan korban, dia selalu naikin doa, dia selalu datang ke bait Allah. Semuanya hidupnya baik-baik, saleh. Dan Tuhan berkata, kok kurang greget ya? Kok kurang nilai ya? Dan hari itu apa yang Tuhan lakukan? Atas seizin Tuhan, Ayub mengalami peremukan. Dan hari itu pada waktu Ayub diremukan, dalam sekejap hartanya habis. Dalam sekejap dia mengalami banyak hal, sampai namanya badannya ini penuh dengan koreng, sakit penyakit. Kenapa sih? Karena Tuhan itu mau berurusan dengan hatinya Ayub. Selama hatinya Ayub tidak bisa dimasukkan sinar kebenaran itu di dalam hatinya, maka dia tidak pernah menjadi sebuah hasil karya yang istimewa. Hari ini tidak pernah ada yang salah kalau ada luka, ada kehancuran, ada kegagalan, ada peremukan di dalam hidup kita. Tetapi hari ini, di Natal ini, sekali lagi ada cahaya, ada terang, yang yaitu firman Allah. Seberapa engkau mau hidupmu yang berkeping-keping, hatimu ini mungkin ada yang error di dalam hidup kita. Dan sekali lagi, firman kebenaran itu yang akan menjadi nilai kemuliaan dalam hidup kita. Amin. Amin. Seberapa mau engkau berkata, Tuhan, selesai tahun ini, pulang dari tempat ini, aku mau cinta Tuhan lebih lagi. Pulang dari tempat ini, aku punya haus dan lapar akan kebenaran lebih lagi. Pulang dari tempat ini, aku punya iman, pengharapan, dan itu hanya ada di dalam firman-Mu, Tuhan. Amin. Dan kita akan memasuki Natal. Sekali lagi, Natal bukan sebuah perayaan, tetapi Natal adalah sebuah gerbang. Sekali lagi, memastikan keselamatanmu itu di hadapan Tuhan. Amin. Ya, mari kita tutup mata. Kita mau berdoa.